Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak Komar, senang sekali bisa ketemu kembali. Saya kira terakhir kita ketemu Syawalan FEB UGM tahun 2019, bulan Juni kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Ya, senang sekali bisa kembali bertemu Bapak. Terima kasih kepada Pak Ted, Pak Amin, Pak Bowo, Pak Bayu ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menemani Pak Komar untuk berbagi banyak ilmu pada malam hari ini. Nah, tadi sudah dan mahasiswa semua ya, sampai lupa. Ini ada 811 sekarang ini ya. Jadi mahasiswa mungkin bisa hampir 800-an itu mahasiswa sekarang. Luar biasa. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa baiknya sudah pernah ketemu dengan saya maupun belum. Malam ini saya membayangkan ini seperti di hall sangat besar begitu ya. Sayangnya saya cuma berada di sudut kamar saya ini ya, tidak bisa cuma berimajinasi dalam leadership hall gitu ya, mungkin lebih besar daripada itu. Oke, topik sangat menarik hari ini. Saya kira sudah sangat dinantikan. Saya nanti tidak akan berpanjang lebar. Kalau belum terkenal seperti saya, dibacakan lengkap CV-nya. Kalau Pak Komar siapa yang tidak kenal ya. Ya, tapi tetap saya bacakan sedikit yang penting-penting. Tadi disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Komar ini Pak Komarudin Hudayat lahir di Magelang ya. Magelang 18 Oktober 1953. Nomor 18 itu kalau di sepak bola striker ya. Ya, striker. Jadi saya kira ini luar biasa. Kalau dalam musik itu diawali dengan do, diakhiri dengan 8 itu berarti setelah si berarti do tinggi. Jadi satu oktav ini. Do re mi fa sol la si do. Nah, do. Nah, itu Pak Komar itu dari do oktav pertama dengan ke oktav kedua. Nah, saya kira dari pendidikan beliau ini sangat-sangat komprehensif ya, komplit ya. Jadi perpaduan antara universitas dengan pesantren ini luar biasa. Dulu saya ingin sekali bisa seperti itu, tapi takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Jadi hanya sedapat separuh. Ya. Jadi beliau ini dari Pondok Pesantren Pabelan, sangat terkenal sekali. Dulu almarhum mertua saya, karena dosen UIN Kalijaga, selalu menyebut-nyebut pesantren ini, berarti sangat-sangat terkenal. Ya. Kemudian S1 beliau itu tahun 1969 ya. Sebagian besar belum pada lahir ini. Pondok Pesantren Pabelan Magelang. Kemudian S1 Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1981. S2 dan S3 diambil di University Middle East Technical University Ankara, Turki tahun 95. Saya baru masuk jadi dosen itu. Postdoctorate Research di McGill. Wah, ini McGill ini juga sangat famous ya dengan studi keagamaan luar biasa, dan juga postdoctorate research program di Hartford Seminary, Connecticut, USA. Jadi ini saya kira tidak ada yang meragukan dari sisi akademik. Pekerjaan panjang sekali, kalau saya bacakan maka waktu ceramah beliau akan habis. Yang terakhir saat ini beliau sebagai Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, ya mulai tahun 2019. Dan kalau kaitannya dengan teman-teman di MM yang banyak bankernya itu, beliau ini orang yang sudah malang melintang cukup panjang sejak tahun 2013 itu di Bank Syariah, yang mulai dari Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri, kemudian Komisaris Independen BRI Syariah, kemudian dilanjut BNI Syariah, Bank BSI ya sekarang ya. Jadi luar biasa, ini luar biasa sekali. Saya kira ini tidak sangat meyakinkan. Tapi yang lebih meyakinkan lagi, saya kira kita semua sudah tahu bahwa beliau sangat aktif dalam di negara ini ya, memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Nah, tentunya malam hari ini kita akan menyimak sama-sama, dan nanti ada kesempatan bertanya jawab kurang lebih 30 menit ya di bagian akhir, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya.
Ya, tadi disampaikan Pak Ted, banyak pemimpin tetapi seringkali banyak pemimpin yang lebih banyak mengecewakan yang dipimpin daripada yang membahagiakan ini. Ini menarik ini, bagaimana spiritual leadership ini nanti disampaikan oleh beliau dan kita termasuk saya sangat ingin belajar seperti itu. Lagu Indonesia Raya tadi dan juga himne Gajah Mada tadi juga menyebutkan dua kata kunci itu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti ini memang jiwa ini jauh lebih penting daripada raga. Ya, termasuk tadi di himne Gajah Mada, di dalam Pancasilamu jiwa ya seluruh nusaku. Jadi jiwa ini memang luar biasa. Nah, silakan nanti Pak Komar kita diberi wejangan ya yang kami sudah sangat nantikan ini dan waktu untuk Bapak kurang lebih 75 menit ya kalau saya lihat di rundown di sekitar 75 menit waktu yang disiapkan oleh panitia. Begitu Pak Komar, silakan waktu sepenuhnya saya serahkan. Makasih. Makasih Mas Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dekan, Pak Tandirilin, Mas Bayu, Mas Amin Wibowo, dan kawan-kawan semuanya. Ini nostalgia saya berjumpa lagi dengan teman-teman di UGM. Saya dulu pernah juga ngajar di UGM di Jakarta. Tema yang diajukan malam hari ini tentang spiritual leadership. Saya sudah memberikan PPT, semoga ada panitia bisa membantu ya. Saya tunggu sebentar, coba tayangkan. Nah, baik. Spiritual leadership. Dalam teori leadership itu kan ada leadership from within dan leadership from without. Ada seorang leader lebih berkonotasi penguasa, pejabat, karena mengandalkan kekuatannya kepada SK, kepada mungkin ya koneksitas, atau karena golongan, urut kacang, banyak. Tapi ada juga spiritual leadership, leadership from within, bahwa kepimpinan itu datang dari dalam, tumbuh dari dalam. Dan posisi itu konsekuensi mengikuti saja, mengikuti. Dalam konteks sekarang ini kita bisa melihatlah mudah mana orang sebagai leader yang lebih berkonotasi penguasa dan mana leader yang betul-betul leader yaitu pemimpin, punya inner power. Tokoh-tokoh pencerah zaman itu termasuk leadership from within. Jadi memang dia sebagai leader tumbuh muncul dorongan dari dalam, bukan semata karena nyantol pada struktur, tapi memang dia tumbuh sebagai leader, sehingga walaupun seseorang itu tidak punya jabatan formal, dia tetap saja sebagai leader. Masing-masing mestinya punya, dalam konteks ini ketika kita berada dalam lingkaran rumah tangga, mestinya kita punya pemimpin bukan semata karena jabatan kekuasaan, tapi karena dorongan, karena kewajiban yang datang dari dalam. Oke, terus kualitas pemimpin itu berakar pada inner power, terutama pada nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman hidupnya. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang baru, saya hanya mengulangi saja. Namun banyak hal-hal itu memang harus sering-sering diulangi walaupun tidak baru. Orang makan kan juga tidak baru, tapi kan diulangi untuk energizing. Orang yang sembahyang berdoa kan juga mengulangi. Dalam pengulangan itu diharapkan memberikan satu kekuatan, empowering dan energizing our spirit. Nah, pemimpin itu pertama memang harus punya satu values, ada keyakinan. Tanpa keyakinan, tanpa values, ibarat pohon, keyakinan ini bagaikan akarnya, akar tunggal. Kita mudah sekali kagum pada pohon, pada daunnya yang rindang, buahnya yang lebat,
dahannya yang juga lebat. Tapi jarang sekali orang menyadari yang memuji akarnya. Akar itu tidak kelihatan, tapi sangat menentukan tegaknya sebuah pohon. Kalau dalam psikologi, yang bawah sadar, yang tidak terlihat, kurang lebih 88% tidak kelihatan, seperti iceberg, ya, gunung es, yang kelihatan di permukaannya, padahal di bawah lebih besar. Nah, begitupun juga sebuah bangsa, kalau bangsa itu tidak punya keyakinan, tradisi, nilai-nilai yang jadi akar tunggang, yang ikut mempengaruhi, menentukan perilaku rakyatnya, itu akan mudah roboh sekali, mudah roboh. Kita melihat makanya negara-negara besar itu punya akar tunggang sejarah panjang. Cina itu luar biasa itu akar sejarahnya, nilai-nilai dari Konfusianisme itu kuat sekali. Dan kita bisa memperpanjang cerita-cerita. Namun ada juga sebuah bangsa yang punya nilai-nilai keyakinan, tapi ketika itu tidak dipelihara, lama-lama bangsa itu ibarat pohon, cepat layu, rapuh, condong. Mungkin sekedar contoh Yunani barangkali ya. Yunani itu dalam pemikiran, filsafat, politik, etika, itu kan guru suhunya dunia. Yunani, semualah berbagai perpustakaan, fakultas seluruh dunia ini kalau bicara tentang etika, politik, psikologi, itu kan berdiri ke Yunani. Muaranya itu dari sana. Tapi ketika saya ke Yunani, itu kecewa berat, betul-betul kecewa berat. Nilai-nilai yang saya kagumi itu tidak tercermin di sana. Bangsa, negara, pemerintah itu rapuh sekali, korupsi, malas, dan sebagainya. Jadi artinya apa? Memang diperlukan akar tunggang sejarah, nilai-nilai, tapi kalau itu tidak dijaga, tidak dipupuk, bisa saja ternyata kemudian orang Jawa bilang kunteten kali ya, nggak tumbuh. Mesir mungkin gitu juga, dulu itu negara besar. Dan kita bisa perpanjang lagi. Nah, nanti bisa kita lihat Indonesia bagaimana. Punya nggak kita akar tunggang yang kuat? Atau punya nggak kita keyakinan yang kuat? Yang itu menjiwai para putra-putra bangsa dan pemimpin. Jadi sekali lagi, kita pun jadi pemimpin kalau tidak punya keyakinan, tidak punya nilai-nilai, ya tidak kokoh, kayak bunga plastik saja nanti. Dari jauh kelihatan keren gitu, setelah didekati tidak tahunya tidak punya akar yang kuat gitu. Pemimpin sebatas SK. Terus semua peradaban besar bermula dari imajinasi dan keyakinan spiritual yang non material. Semua Indonesia ini lahir tumbuh itu kan karena sebuah nilai-nilai imajinasi. Misalnya kemerdekaan. Orang sekarang memuja pada perkembangan sains. Sains ini sekarang lagi kuasa sekali. Lebih-lebih ketika muncul artificial intelligence, big data, algoritma, asumsi-asumsi itu sekarang kan patah, semakin mengecil. Dalam teori ekonomi yang namanya invisible hand, teori Adam Smith itu kan sekarang ya dikritik, nggak ada sekarang invisible hand. Semuanya itu ada big data, bisa direkayasa, bahkan perilaku orang bisa dikendalikan. Maka kemudian muncul kan buku yang sangat terkenal dan agak sadis gitu ya. Bukunya isinya yaitu surveillance capitalism, surveillance capitalism. Bagaimana sains digital ini bisa membaca, mengarahkan, mempengaruhi, bahkan menimbulkan satu neokapitalisme. Dulu pada awal abad-abad lalu, industri kapitalisme awal kan orang punya pabrik, punya buruh, punya angkutan, punya tanah. Sekarang tidak perlu. Siapa yang mengendalikan informasi, sistem informasi, dia akan menjadi super kaya. Seperti Bill Gates misalnya, dia tidak perlu buruh. Dia menguasai jejaring. Nah, tapi pertanyaannya kemudian apa yang
mendorong kita itu hidup, itu bukan semata sains. Republik ini muncul karena misalnya tentang kesejahteraan, kemerdekaan, harga diri. Sains tidak bisa jawab. Harga diri itu apa sih? Gimana sains menjelaskan? Kemerdekaan itu apa? Kasih sayang itu apa? Itu kan bukan wilayah sains. Itu wilayah moral. Dan kita perlu imajinasi dan komitmen pada nilai-nilai itu. Indonesia ini lahir karena didorong oleh imajinasi, keyakinan, perjuangan, pemihakan pada orang-orang yang tertindas agar kita memiliki negara rumah besar yang bermartabat. Nah ini mereka berjuang bukan karena insentif jabatan, bukan karena ingin anggota DPR, bukan karena yang lain, tapi betul-betul karena dorongan moral. Yang ini saya khawatir kurang dihayati oleh generasi sekarang ini. Generasi itu kan bisa dibedakan 4 macam. Satu, ada generasi pejuang dan pendiri bangsa. Panjang sekali ceritanya itu. Perjuangan mereka itu lebih berat dibanding sekedar menghadapi pandemi ini. Pandemi ini sesungguhnya banding mereka kan kecil. Rumah sakit banyak, kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan ada. Dulu itu taruhannya nyawa mereka, generasi pejuang dan pendiri. Kedua, ada generasi pembangun. Pak Harto itu masuk Bapak Pembangunan. Tentu ada beberapa catatan-catatannya, tapi betapapun dia tampil sebagai lokomotif pembangunan. Ketiganya muncul generasi penikmat. Penikmat ini bisa meneruskan pembangunan generasi sebelumnya, ikut melanjutkan agendanya, tapi bisa juga terjatuh menjadi generasi perusak. Nah, sekarang ini kita berada pada tikungan sejarah ini antara generasi penikmat dan generasi perusak. Padahal orang tuanya, kakeknya itu generasi pejuang, pembangun, bahkan pejuang. Spiritual leadership, hemat saya, ingin mengingatkan itu agar kita tidak terjatuh seperti itu. Next. Kita punya 3 sumber kekuatan utama dalam diri kita itu. Ada berapa istilah ya, ada heart, head, dan hand. Ada soul, mind, body. Ada iman, ilmu, amal. Ini 3 kapasitas yang ada dalam diri kita. Dan masing-masing itu akan mempengaruhi ekspresi, artikulasi, perilaku, dan peradaban seseorang, bahkan bangsa. Mana yang dominan itu kemudian akan mempengaruhi. Coba, next, kita lihat. Nah, ini heart. Heart ini dibersihkan melalui kedekatan dengan Yang Maha Suci, yaitu Tuhan. Tokoh-tokoh spiritualis percaya bahwa yang menggerakkan itu, lokusnya adalah di hati. Yang punya will itu di hati, punya tekad itu di hati. Dan hati yang selalu dekat, di-attach, dikonekskan dengan Dia yang Maha Kasih, maka hatinya jadi lembut, menjadi instrumen Tuhan meneruskan kasih-Nya. Ketika dia selalu dekat dengan Yang Maha Perkasa, Maha Kuat, dia juga akan tidak mudah putus asa, yakin sekali ada yang membela di belakangnya. Ketika hati ini didekatkan dengan penuh keyakinan Tuhan Maha Kaya, maka dia nggak akan putus asa. Dan dengan kekayaannya itu dia menjadi instrumen Tuhan untuk berbagi kasih Tuhan untuk sesamanya. Caranya bagaimana? Nah, caranya dibantu oleh head-nya. Head itu yang memikirkan metodenya, teknologinya, langkahnya, strateginya. Sedangkan hand eksekusinya. Jadi mungkin yang hand itu ada applied knowledge, teknologinya, head itu pada tataran konseptualnya, spiritual leadership itu berada pada bagaimana seseorang mengfungsikan, mengoptimalkan, memerankan bahwa heart itulah sebagai pemimpin. Kalau seseorang itu hatinya busuk, ibarat cawan, ibarat gelas, ketika tumpah yang keluar juga bau busuk dan anyir. Kalau hati itu isinya ibarat air jernih, kalau tumpah ya keluar air jernih.
Kalau hatinya itu memang lembut, penuh kasih, maka tangannya, perilakunya akan meneruskan hatinya itu. Ada sebuah buku yang tengah saya baca itu mengatakan ada dua teori. Satu teori mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya negatif. Ini bukunya. Ada Inggrisnya, ada terjemahannya, ini Humankind ya, Roger Bregman ya, bukunya. Dia mengatakan bahwa ada teori, Hobbesian teori, manusia itu pada dasarnya jelek, jahat, negatif, pesimis hidup ini. Maka yang namanya polisi negara itu untuk menjaga, karena kehidupan ini ibarat kebun binatang, banyak yang ganas-ganas, yang bahaya, maka harus buat kerangkeng. Tapi sebaliknya, oh tidak, manusia itu pada dasarnya baik. Jadi kalau toh dibiarkan manusia apa adanya, itu mengarah pada kebaikan. Tapi pilihannya gini, ada pertanyaan. Seorang tua cerita pada anaknya, "Nak, dalam dirimu itu ada dua macam harimau. Ada harimau yang kekuatan yang menghadap pada kejahatan, ibarat harimau. Yang satu harimau yang menyenangkan, yang baik sekali. Satu mengarah yang jahat, ganas, yang satu sehingga baik sekali, menyenangkan, menghibur. Kemudian mana yang menang di antara dua kekuatan harimau itu?" Anaknya bertanya, "Mana?" "Ya, yang paling banyak kamu kasih makan yang menang." Nah, artinya apa? Kalau hati itu selalu diisi, diberi feeding yang baik-baik hatinya, maka kemudian hati ini akan memimpin ke arah kebaikan. Tapi kalau ini diisi oleh hal-hal yang negatif, hati itu, ya kemudian akan mengarah pada negatif. Tapi yang saya katakan adalah tadi, spiritual leadership itu merupakan satu pusat kekuatan. Tokoh-tokoh pencerah zaman, nabi-nabi, katakanlah Ibrahim, Musa, Isa, Buddha, Gautama, dan sekian banyak tokoh-tokoh pencerah zaman, itu kan memang mereka punya hati, punya tekad, punya willing yang memang mulia, sehingga dia kemudian menjadi tokoh-tokoh pencerah zaman. Dan sampai sekarang banyak pengikutnya, tidak ada insentifnya. Dan orang tidak kenal secara pribadi, tapi banyak sekali. Mengapa? Karena mereka memberikan konsumsi hati, mengajak dan membuka kesadaran nalar kritisnya, dan membimbing hatinya untuk menemukan sumber kebaikan, yaitu Tuhan. Tuhan yang maha baik, Tuhan maha kasih, Tuhan itu maha kasih. Makanya kalau ada agama yang sadis, kejam pada orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, membunuh orang lain, bagi saya itu tidak sejalan. Bahwa Tuhan itu maha kasih kok. Dari dulu kan mengirimkan guru-guru agungnya untuk bimbing manusia, bukan menyuruh mengirimkan pembunuh. Nah, kalau head ini lewat sekolahan. Banyak orang pintar gitu. Dan hari ini di Kompas ada tulisan itu, kalau dulu joki itu kan berlaku pada mahasiswa ketika ada ujian masuk NPTN. Sekarang joki berlaku juga untuk para profesor yang ingin dapat guru besar agar bisa nulis di jurnal nasional, maka kemudian dia membayar. Nah, ini satu krisis. Nah, ini urusannya urusan head. Kalau heart ini memang harus melakukan inner journey. Urusannya bukan dengan sekolah, tapi kemampuan seorang untuk selalu menyempatkan melakukan inner journey, meditatif, berdoa, membersihkan diri, melatih. Jadi ada olah batin, ada olah pikir, ada olahraga. Kita banyak olah pikir, olahraga, tapi jarang sekali olah batin. Agar kita memiliki spiritual fitness, kebugaran spiritual. Kebugaran spiritual inilah yang nanti diharapkan memimpin, mengarahkan our head dan our hand. Kalau hand ini ya tentu hal-hal yang praktis.
action itu serahkan pada hand. Next. Nah, manusia kita itu punya 3 jenjang eksistensi. Secara kronologis, kalau dilihat dari pertumbuhan usia, pertama sebagai bayi yang dominan itu natural being, layaknya kehidupan hewani. Sampai tua juga ada, kita juga masih punya dimensi ini, natural being. Natural being, yang kedua ini cultural being, sebagai makhluk kultural. Di situ ada rasionalitas, kemudian spiritual being, kita makhluk spiritual. Berikutnya coba, mungkin ada penjelasannya. Next. Nah ini, natural being itu orientasinya layaknya hewan. Kita dan hewan itu kan banyak, we share many things. Not quite different between human being and animal being itu dalam secara indrawi. Dalam level indrawi kan sama saja. Melihat, mendengar, bergerak, sexual drive sama saja kita dengan hewan itu. Dan hidupnya sudah asik dan meriah. Ada 2 orientasinya, avoiding the pain, menghindari yang sakit. Hidup ini menghindari yang sakit, kan? Maka muncul rumah sakit, ada farmasi, kalau buat rumah ada temboknya, kalau pejabat kemudian ada bodyguard-nya, pelindungnya, mobil juga. Jadi pendeknya hidup ini bagaimana agar kita terhindar dari yang menyakitkan secara fisik. Sebaliknya, looking for the pleasure, kita mencari yang menyenangkan. Sudah meriah. Tapi kalau hidup itu hanya ini saja, ya apa bedanya kita dengan hewan? Kita mandek, stuck pada level hewan nih. Yang penting senang, kemudian cari happy, pleasure, itu banyak. Nah, ada juga orang-orang karena keyakinannya itu saja, ya ada. Makanya tadi dikatakan bahwa keyakinan value seseorang itu akan pengaruhi bagaimana dia membangun dunianya. Jadi world view-nya, pandangan dunianya dipengaruhi oleh nilai-nilai, sistem keimanan yang dianut menentukan. Bagi orang yang berpandangan bahwa hidup ini yang penting enak, ya sudah. Avoiding the pain, looking for the pleasure. Ya itu aja. Nah yang berikutnya, kita ini juga cultural being. Karena nyatanya apa? Kita ini hidup tidak mungkin tanpa yang lain. Always with other. Kalau Anda ingin berbuat baik, Anda memerlukan orang lain untuk menerima kebaikan Anda. Kalau Anda ada orang jahat, membutuhkan orang lain untuk merasakan kejahatannya, jadi korban kejahatannya. Kalau ada seorang dermawan pun juga ada penerima. Ada dikatakan dosen, mesti ada mahasiswanya. Kalau ada dokter memerlukan pasien, dan seterusnya. Jadi kita ini hidup bersama orang lain dan tidak bisa sendiri. Kalau ada 10 orang, itu ada 10 aspirasi, lebih-lebih ketika jumlah penduduk bumi sekarang mendekati 8 miliar. Kemudian terdiri dari berbagai suku-suku, bangsa, bahasa, dan punya kolektif memori yang berbeda-beda, maka benturan itu juga semakin seru. Sehingga diperlukan apa? Diperlukan pranata sosial. Pranata sosial itu sebagai wadah hukum, institusi untuk mempertemukan berbagai perbedaan-perbedaan tadi. Jadi harus kompromi. Kalau orang tidak siap kompromi, repot hidup bermasyarakat. Kompromi itu kalau diwujudkan dalam sistem politik namanya demokrasi. Di demokrasi makanya sering melahirkan suasana yang mediocre. Karena ya kompromi, mediocre. Pranata sosial yang paling tinggi adalah negara. Negara ini sangat powerful. Kemanapun kita berada pada nasionalitas. Anda mau pergi haji agama, tapi Anda butuh paspor, itu negara. Anda cari uang, dan uang itu juga harus ada legitimasi dari negara. Negara punya daya paksa pada rakyatnya. Negara menguasai kekayaan alam dari Aceh sampai Papua. Negara ini kuat sekali, negara ini.
Dan kedua, cultural being melahirkan teknologi. Kalau negara itu biar aman, damai, kalau teknologi ini biar nyaman, hidup dijalanin. Misalnya, agar makanan selalu segar, maka ada kulkas, ada microwave, itu kan biar awet dan biar seger. Dulu kalau kita pergi jauh itu cepat capek, maka naik sapi atau kuda. Sekarang membuat mobil dikasih nama kuda, gitu. Karena mengingatkan dulu awalnya ngiri dengan kuda. Biar kencang larinya kayak kijang, diberi nama kijang. Atau biar keren, jaguar. Semua itu kan menunjukkan manusia punya nalar bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan natural being-nya tadi diatasi, sehingga dia lebih hebat dari hewan. Pendengaran hewan yang bisa ratusan kilo, misalnya gajah atau anjing atau apa, sekarang kalah manusia dengan handphone itu. Lintas benua bisa ngobrol, melintasi lautan naik pesawat, kemudian naik kapal. Jadi di sini luar biasa ya, manusia itu menciptakan teknologi agar apa, kelemahan dirinya itu bisa diatasi, agar hidup dijalani secara teknikal itu bisa mudah. Kenyamanan teknikal itu, teknologi itu. Sekarang lebih hebat lagi, ciptakan apa? Artificial intelligence. Kelemahan kita mencatat, menghafal, serahkan aja sekarang pada handphone, pada teknologi. Kita semakin terbantu, tapi juga semakin lemah daya nalarnya, karena kemudian sudah didelegasikan pada mesin. Jadi sudah sekalian, itu cultural being. Dan dalam level ini banyak masyarakat bangsa yang sudah merasa cukup. Udah cukup dengan sains dan teknologi, dengan perata sosial. Beberapa lembaga survei mengatakan banyak negara-negara yang merasa hidup damai, makmur, dengan bantuan teknologi, kemudian pemerintahan yang bagus, seperti di Scandinavian countries, di New Zealand, dan udah bagus kan. Namun bagi orang yang beragama ada lagi, apa gitu-gitu aja sih hidup ini? Apakah hidup ini terminal akhir kehidupan? Nah, disinilah kemudian terjadi persimpangan jalan. Bagi yang percaya kepada Tuhan, pada dunia spiritual, oh tidak, via spiritual being. Hidup ini ada asal-usulnya, hidup ini punya arahnya, ada maknanya, yang itu tidak bisa dijawab oleh sains. Tapi ini lagi-lagi ini sudah satu pilihan iman. Bagi orang yang tidak percaya, sekarang banyak ateis modern yang tidak percaya, yaitu hak mereka. Tapi kalau disurvei, ternyata juga masih banyak orang yang lebih percaya kepada dimensi spiritual. Kalau dalam kitab suci, mengapa? Karena rohani itu memang ditiupkan oleh Tuhan, berasal dari Tuhan yang maha spiritual, maha rohani, maka kemudian dalam diri orang itu ada orientasi dan kerinduan untuk selalu dekat mengadu dan sadar betul kepulangannya sebagai peziarah kehidupan. Kita itu makhluk peziarah. Siapa yang kembali? Yang dimensi spiritual ini. Next. Oh, thank you. Nah, saya ingin sebelum saya akhiri, saudara sekalian, jadi saya ingin tekankan bahwa nilai-nilai spiritual itu memberikan satu arahan orientasi. Ada yang mengatakan spiritual itu esensi dari agama. Ada yang mereka tidak senang pada agama yang organized religion, menempatkan spiritualitas di luar agama. Di barat itu di luar agama. Tapi kalau di timur, spiritualitas itu adalah dimensi inner dimension, esoterik, dimensi esoterik dari agama, bukan eksoterik. Lahiriahnya, kalau agama itu ada SOP-nya, kalau sembahyang bagaimana tata caranya, itu lahiriahnya saja. Tapi nikmatnya, kekhusyuan, merasa berdialog dengan Tuhan, ketenangan hati, itu dimensi spiritual. Makanya tidak jaminan maraknya simbol-simbol keagamaan, spiritualitasnya juga naik, itu tidak jaminan.
Dan kalau orang itu hatinya dibimbing oleh penghayatan spiritual sebagai instrumen Tuhan, dia akan malu mengambil yang bukan haknya. Dia akan selalu menjadi instrumen Tuhan bagaimana mengasihi orang. Tapi kalau kemudian agama itu diserahkan pada otak, itu bisa dari otak-atik. Layaknya hukum itu bisa saja multitafsir, 5 hakim 5 penafsiran, lebih-lebih dalil agama. Agama itu berkembang berkaitan dengan budaya. Tidak bisa dilepaskan dari budaya. Jadi ketika sebuah agama muncul pada masyarakat yang lagi perang, maka ekspresinya, artikulasinya, ayat-ayatnya nanti yang memberikan satu endorsement pada peperangan. Tapi kalau agama ketemu pada masyarakat yang sudah educated, yang lebih ilmiah, maka agama bagaimana ekspresinya juga meresponi, memberikan dorongan, respon, endorsement pada aspek keilmuan dan seterusnya. Nah, di Indonesia sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa Indonesia ini sebagai negara anak kandung masyarakat. Ini anak kandung masyarakat. Sehingga kalau kemudian kita melawan negara, merusak negara, Anda bayangkan betapa deritanya bangsa Palestina itu nggak punya negara, itu menderita sekali. Anda bayangkan Syria yang punya negara baik, plural baik, ketika hancur, repot sekali untuk kembali ke semula. Anda bayangkan Libya, bayangkan Irak, bayangkan berapa negara di Afrika yang repot sekali. Nah, Indonesia yang begitu damai, plural, indah sekali. Kalau kita tidak cocok pada pemerintahnya, ya itu harus, demokrasi kan begitu, ada check and balances. Tapi jangan kehilangan kita satu visi komitmen, mari kita jaga negara ini. Nah, orang-orang yang educated, orang yang punya kesadaran spiritual, agama, iman, ada panggilan, mari kita jaga negara ini. Jangan sampai kita jadi generasi perusak. Jadi penikmat masih oke lah gitu ya, tapi ya malu lah. Apa yang kita berikan gitu, lebih-lebih menikmati dari warisan semata. Itu di mana harga diri kita gitu. Baiklah ya, Mas Rusdi, sekian aja. Nanti kita dialog. Sekali lagi yang saya sampaikan ini bukan baru, tapi hanya untuk reminder aja ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Komar. Ini sebelum nanti kita tanya jawab, jadi terima kasih, ini banyak waktu untuk diskusi ya. Betul sekali, jadi sama seperti kita tiap Jumat juga harus mendengarkan khotbah Jumat, tiap minggu teman-teman Kristiani juga ke gereja gitu ya. Bahkan kalau makan 3 kali sehari kan. Kalau ditanya, kok masih makan? Kemarin kan sudah gitu. Jadi kan ini memang harus selalu di recharge ya, seperti gadget-gadget kita itu. Nah, saya itu selalu punya sesuatu yang mengusik di dalam diri dalam ketika berhadapan pada isu ini, Pak. Yang pertama begini, saya mungkin beberapa teman-teman lain juga pernah membaca artikel di tahun, saya kira artikel itu cukup heboh ya. Seingat saya itu tahun 2010 itu ada artikel dari 2 orang profesor dari Ohio University kalau nggak salah. Pak Komar pada saat itu memberikan komentar pada artikel itu di Kompas kalau nggak salah, terus menimbulkan polemik ya, tentang seberapa Islami negara Islam itu. Jadi ternyata yang Islami pada saat itu dari survei cukup besar itu adalah New Zealand ya. Bapak ingat itu ya. Jadi langsung saya, wow, ini negara-negara Islam atau yang diatribusikan dengan Islam justru berada di ranking-ranking bawah. Ya, termasuk Indonesia 140. Exactly, ya itu. Jadi saya waktu itu, wow, ini apa yang salah itu. Nah, lalu kemudian kita mengenal istilah religiosity, kemudian yang memang kita pahami berbeda dengan spirituality gitu ya. Nah, saya mencoba sedikit mendalam ini Pak Komar sebelum nanti teman-teman bertanya gitu. Poin yang terakhir dari Bapak tadi tentang spiritualitas itu adalah dimensi esoterik dari agama. Artinya agama itu jika dijalankan dengan sungguh-sungguh
nanti dia berdampak pada spiritualitas yang baik. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, di luar orang-orang yang tidak beragama, ya, nampaknya juga bisa mencapai level spiritualitas itu, meskipun tidak melalui agama. Ya. Nah, ini betul-betul selalu mengganggu pikiran saya ini. Ya. Mungkin dari situ bagaimana Pak ini menjelaskan ini Pak? Oke, baik. Bagi saya jawabnya mudah. Karena puncak ciptaan Tuhan itu manusia. Dan dalam diri manusia itu ditiupkan roh ilahi yang suci. Jadi ada nilai kekudusan pada tiap orang. Ada kesucian. Orientasinya kepada kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kepada Tuhan. Kalau dalam karikatur Rumi, Anda pernah lihat tarian Rumi yang sambil nari sambil muter badannya itu nari dengan musik seruling. Seruling itu tangisan. Bambu itu menangis ingin kumpul dengan rumpun aslinya. Nah, roh kita itu sebenarnya rindu pada rumpun aslinya, pada Tuhan. Rindu, ingin pulang, ingin kumpul. Makanya ketika kita melihat alam, kagum, takjub, sujud, itu ada damai karena teringat dan terhubung dengan Dia yang Maha Damai. Jadi walaupun orang itu secara formal tidak mendapatkan pengajaran formal organized religion, ketika dia dengarkan suara hatinya, dia akan baik. Muhammad itu sebelum dapat wahyu, kualitas kemanusiaannya sudah unggul, sudah baik. Dan dia dekat mencari Tuhan, dia memuji Tuhan, padahal belum dapat wahyu. Jadi kalau orang itu mau jujur kembali pada nuraninya, nur itu cahaya, nurani sebangsa yang dapat cahaya, dia akan baik. Nah, agama datang itu kan memberikan penguatan dan bimbingan. Dan namanya ayat-ayat Tuhan itu bukan kitab suci saja. Semesta ini juga ayat Tuhan. Kehidupan juga ayat Tuhan. Dalam diri kita ada ayat Tuhan. Jadi siapa membaca itu, dia akan sampai dibimbing pada Tuhan. Dan keduanya kalau kita bicara agama Tuhan, Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dengan akal. Nggak bisa. Kita bisa menunjuk nama-namanya, jejak-jejaknya. Tapi kalau kita bicara hakikat Tuhan, kita tidak bisa. Tapi kita mengarah ke sana. Jadi itu, makanya walaupun orang ngaku beragama, berita hari Minggu ini saya sedih sekali itu, yang ada pemerkosaan. Yeah. Itu kan menurut berita, itu kan pengasuh pesantren tahfidz Quran. Yes. Ada 12 santriwati, ada yang melahirkan sampai 2 kali. Wah, itu bagi saya udah apa hukuman yang layak, apalagi bukan manusia lagi itu kan. Walaupun lahiriahnya, darahnya itu tahfidz Quran, itu pukulan berat gitu bagi saya. Jadi kita tidak mudah, karena kalau bicara hakikat spiritualitas, itu berada pada relung yang paling dalam, kita tidak tahu. Yang kita harapkan buahnya, efeknya berupa budi luhur, integritas. Kira-kira gitu, Mas Rusdi. Ya, kalau begitu bagaimana sebetulnya strategi, apakah misalnya tadi spiritualitasnya adalah kunci untuk menghindarkan kita jadi dari perusak, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Komar, ya, supaya jadi pelanjut pembangunan bukan perusak. Dan ini dikhawatirkan di generasi ini nanti akan terbelah seperti itu. Seperti Bapak ceritakan di awal tadi, betapa kecewanya Bapak ketika datang ke Yunani, ternyata Yunani tak lagi seperti dulu, Mesir pun juga tak lagi seperti dulu, ya. Nah, kita yang di sini terkenal sebagai bangsa berbudi luhur pun dulu juga mulai merisaukan juga gitu ya, kenapa kita begitu mudah bermusuhan, berkelahi, bertengkar, berpolemik, berdebat, habis-habisan menghujat dan sebagainya. Ini memang mengkhawatirkan. Apa yang salah dengan strategi pengembangan spiritualitas di bangsa ini, Pak? Ya.
Ya, yang pertama tadi ya, spiritualitas tadi itu dimiliki tiap orang, maka di barat kata spiritual itu hal-hal yang non material oriented lah. Kasih sayang, filantropik, spiritual. Misalnya Warren Buffett, bagaimana kekayaannya, berapa? 1 miliar dolar ya, atau berapa itu? Itu dia udah wasiatkan 90% disumbangkan untuk kemanusiaan. Dan anaknya paling dikasih 10%. Mengapa? Kok tidak semuanya? Kalau semuanya saya nggak ingin anak saya nanti malah sibuk ngurus warisan. Tapi saya ingin dia itu kemudian juga punya usaha kreativitas, mengembangkan usaha, maka saya ingin hartaku yang banyak saya berikan kepada kemanusiaan. Nah, itu kan spiritualitas. Jadi yang diharapkan dari kesadaran spiritualitas ini moral yang baik. Adapun bagaimana urusan dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menilai. Tapi orang beragama, orang spiritual, moral itu bagaimana dia mendatangkan ibarat air, kesuburan, kesejukan bagi lingkungannya. Ibarat cahaya memberikan terang bagi lingkungannya. Al-Quran itu banyak menggunakan istilah air dan cahaya. Air itu menyuburkan, ya, menggemburkan, menyejukkan, cahaya itu menyinari. Jadilah pribadi seperti air dan cahaya, memberikan vibrasi yang menyejukkan, yang memberikan jalan terang kepada lingkungannya. Kemudian yang salah dengan Indonesia, ini analisisnya banyak disiplin ya. Bisa panjang, tapi satu hal yang perlu kita sadari, satu, Indonesia ini memang sangat plural. Dan itu anugerah dan tantangan dan ujian. Ada satu teori pengamatan dari Noval Yuval Harari ya, kalau Anda baca buku bestseller dia mengatakan gini, negara yang siap untuk kompetisi di panggung dunia itu ada 3 hal yang diperlukan syaratnya. Satu apa? Yang warganya tidak habis energinya untuk saling tengkar, tapi dia bisa rukun dan dikapitalisasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keilmuan. Itu. Tapi kalau rakyatnya itu ribut, tengkar melulu, itu energi, waktu, tenaga, biaya, politik itu akan terkuras. Yang kedua, sains dan teknologi harus tinggi, harus unggul. Sebab kalau tidak, dia tidak akan bisa untuk menciptakan lapangan kerja, tidak bisa bermitra secara jajar, dan negara-negara yang alamnya itu relatif miskin, kalau sains teknologi itu berkembang, maka dia lebih kaya dibanding negara yang alamnya kaya tapi sains tidak berkembang. Bahkan ada istilah natural curse, kutukan alam. Kutukan alam. Mengapa? Negara-negara yang bodoh, alamnya kaya, itu pasti mengundang kekuatan asing untuk menjarah. Dan akhirnya jadi kutukan alam. Mengapa mereka datang? Karena alamnya makmur. Lihat aja Papua. Itu kan bagian dari natural curse. Karena adanya Freeport. Belum lagi di berbagai negara banyak sekali karena itu. Yang ketiga, syaratnya, kalau pemerintahnya itu efektif. Efektif dan antisipatif. Yuval Harari menunjuk contoh misalnya Jepang. Jepang itu kan tidak ada retorika persatuan, kan nggak ada, kan menggunakan ekonomi. Korea Selatan, saya kagum ke sana. Ada yang menarik ini, dia itu rupanya punya luka memori yang pahit sekali, pernah dijajah Jepang. Ada yang pernah ke Korea itu kalau sempat ngobrol-ngobrol akan mudah menemukan itu. Mereka itu terluka dijajah Jepang dan dia ingin balas dendam untuk menyamai dan melebihi Jepang. Dan sekarang dia mulai teknologinya, IT-nya jelas melebihi. Kemudian K-pop-nya melebihi. Jadi dia itu ingin meledek Jepang bahwa kami bisa lebih hebat dari kalian. Kami tidak hanya kerja, kami juga bernyanyi, nggak kayak kalian yang dingin, workaholic gitu. Yang kedua, pemerintahnya itu memotivisir
Kalau kalian tidak sehat, tidak kuat, tidak siap perang, suatu saat diserang Korea Utara, kamu akan habis kalah. Maka di sana ada wajib militer. Jadi rakyat Korea itu fanatik sekali untuk membela negaranya, dan itu ada kompetitor yang ingin dia taklukkan, yaitu Korea Utara dan Jepang. Nah, Anda bisa tanya, Indonesia siapa musuhnya itu? Kita dijajah 350 tahun, Pak. Korupsi aja. Dan Belanda masih jauh kan? Ada nggak etos seperti itu? Gitu. Common enemy kita ada nggak? Sekarang ini rame-rame kan jadi pilkada, jadi kemudian anggota DPR, apa? Jadi apa dampaknya untuk memajukan agar Indonesia itu maju itu apa? Ada nggak satu leading ideas, program, dorongan, roadmap yang bisa menggerakkan emosi warganya apa? Anda lihat sendirilah. Oke. Terima kasih Pak Komar. Ini sudah mulai ada pertanyaan, tapi sebelum itu saya masih melanjutkan sedikit nih Pak. Kebetulan pertanyaannya juga mulai masuk ke situ. Begini Pak, leadership itu kebetulan kita juga sebagai FEB ini kan dalam misi kita adalah develop leaders kan Pak Komar. Jadi memang tidak mudah bagi kami ini mendevelop leaders. Nah, leader yang seperti apa yang kita akan bangun, terutama nanti alumni MM ini. Nah, di buku-buku teks ya berbagai macam julukan seperti transformational leadership, strategic leadership dan sebagainya. Tapi memang belum mengarah kepada spiritual leadership gitu. Nah, leadership sendiri menurut dalam bayangan saya itu memang bukan perjalanan hanya satu segmen waktu di kampus ini saja misalnya, tapi itu berangkat jauh dulu di awal-awal kita belajar, bahkan sejak di PAUD gitu. Sehingga Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa ambu kararas angisti wiji, itu yang saya dapat dari Taman Siswa, itu artinya pepucuk dari puncak dari pendidikan itu adalah kesenian itu ya. Ini keindahan tadi Bapak sudah sebutkan ya, itu contoh terakhir kenapa Korea lebih sukses daripada Jepang, karena Jepang melulu kaku saja nggak ada seninya, sementara Korea itu wow, itu kan komplit ya. Jadi seninya juga kuat, dan ini sepertinya saya membayangkan Korea Selatan ini mengejawantahkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sementara kita tidak gitu ya. Gimana komentar Bapak? Ya, lagi-lagi itu banyak nanti cara pandangnya ya. Kalau Anda jadi orang tua, apa yang diharapkan pada anak Anda? Itu aja dijawab. Satu, dia punya skill, bisa mandiri. Dia bisa bersosialisasi, diterima lingkungannya. Baik. Kemudian dia berkeluarga, punya anak yang bisa didik. Gitu. Jadi dia pendeknya menjadi orang yang mandiri, yang tumbuh, berdaya guna, minimal sekali, tidak merugikan orang lain, syukur-syukur dia bisa bermakna bagi lingkungannya. Nah sekarang kalau Anda sebagai mother, sebagai mewakili sebuah bangsa Indonesia ini, andekan bangsa ini bisa bicara sebagai ibu kita, Ibu Pertiwi, apa yang diharapkan dari putra-putranya sih? Satu, bisa merawat tanah air ini, bisa mengembangkan, memperkaya, menjaga harga diri, tidak rusak harga diri, dan kaya sekali. Tapi pertanyaan kita kan tadi, kita ini termasuk pembangun, pengembang, atau penikmat dan perusak. Lihat aja kita, negara-negara kayak Finland. Finland itu kan negara-negara rawa-rawa. Finland, apa bahasa Inggrisnya itu? Land yang penuh fin, itu kan. Justru karena mereka itu miskin, kerja keras, kemudian kreatif, inovatif. Dalam suasana tertekan, itu orang bisa inovatif, kreatif. Saya tuh kagum dengan pemimpin-pemimpin pergerakan kita. Ketika Nagasaki, Hiroshima dibom, hanya selang berapa hari, 2 hari kita menyatakan proklamasi. Itu bagi saya suatu visi, keberanian, kecerdasan luar biasa. Sebab apa? Sebab kalau tidak, kita di tangan pelukan sekutu sebagai harta rampasan, negara rampasan perang.
tadinya di bawah Belanda, pindah ke Jepang, pindah ke Sekutu. Tapi kita ingin melihat, tidak, ayo cepat kita proklamasikan. Ada lewat jalur diplomasi, Soekarno-Hatta, ada dengan gerilya, Bung Tomo, Sudirman, agar dunia mengakui, dan itu perjuangan berat sekali. Nah, perjuangan itu kan lebih berat dibanding kita mengatasi pandemi ini. Itu satu contoh ya bagi saya yang sangat menginspirasi. Apakah spirit seperti itu, punya visi besar seperti itu? Ada. Dulu kan fight against, sekarang fight for. Fight for itu berjuang untuk mengisi, membangun, dulu untuk melawan. Jadi yang diperlukan dari putra-putra bangsa adalah tadi bagaimana menjaga tradisi yang baik-baik. Sekarang kan muncul hybrid generation. Anak-anak keturunan lintas suku etnis ketemu di kampus, yang satu dari Sumatera, Jawa, dan kawin, punya anak, atau ketemu di kantor gitu kan. Ini kan generasi baru yang semakin meng-Indonesia. Yang repot adalah ketika dia terserabut dari local wisdom-nya, sementara di tingkat nasional dia tidak punya panutan. Rumah Indonesia ini, siapa sih tokoh yang inspiring? Prestasi apa yang menginspiring? Saya itu agak sedih. Sekarang yang top-top itu, orang yang kaya-kaya, adalah orang-orang yang nggak perlu harus kuliah di itu, yang YouTuber-YouTuber itu. Yang artis-artis itu memanfaatkan itu. Kalau itu menjadi role model kan repot itu. Jadi, wah ini bisa panjang topiknya ini. Oke Pak, tapi itu menambah, ya betul tadi kembali ke ketika contoh Bapak mengangkat Finlandia. Langsung terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan pendidikan ya. Jadi leadership itu berawal dari pendidikan, dan pendidikan itu kata Ki Hajar berawal dari seni. Dan di Finland jelas orang selalu menjadi rujukan kita kalau kita membahas kurikulum pendidikan, termasuk ya pendidikan dasar terutama. Saya beberapa kali membantu pembenahan kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, selalu memang yang dipersoalkan adalah kita ini telah salah gitu, merancang sistem pendidikan dasar menengah kita itu. Jadi orientasinya terlalu ke saintek gitu, yang karakter itu kurang terbangun. Itu nampaknya buah yang dihasilkan di generasi sekarang yang kita hadapi ini, yang ada saat ini. Berarti kita harus yang dibenahi, saya kira lebih banyak ke pendidikan. Ya. Apakah bisa demikian? Ya, di Jepang itu dari TK SD itu kan karakter first, knowledge second kan. Yep. Jadi dilatih ada barang mana milikmu, mana milik orang lain, gimana sikapnya kalau punya teman, kalau jatuh atau apa. Jadi dia hati-hati sekali, tidak mau dia menyentuh yang bukan miliknya. Itu dilatih sejak kecil. Apa saja. Nah ini kita nggak ada latihan seperti itu. Punya orang diambil aja. Di sana kan tidak. Anda di Jepang dompet hilang, kalau ada orang lewat, anak kecil, dia akan minggir. Ini milik orang lain. Jadi memang karakter. Di Finland juga begitu. Jadi kalau ada orang kurang ajar di Finland, itu pasti bukan orang Finland, gitu. Karena orang Finland itu orangnya di sana sangat taat hukum, etika, tidak mengganggu orang lain. Kalau yang macam-macam biasanya bukan orang Finland. Jadi etika menghormati orang lain itu dijaga sekali. Saya ada cerita kecil gini. Satu saat ada tenaga-tenaga yang dikirim ke Jepang dilatih, dapat kerjaan di sana. Oke. Udah latihan tamat pre-departure, kemudian dikirim ke sana, di sana orientasi seminggu. Satu hari ada anak yang, aduh jaket saya di mana, gitu kan? Nggak ada. Rupanya dipakai temennya, karena orang itu akrab sekali. Karena akrab di sini ya sudah kita pakai aja deh jaketnya. Ketahuan tutornya, mentornya, yang pakai jaket tadi langsung suruh pulang ke Indonesia. Alasannya apa?
itu kan bahaya sekali nanti ke dalam kerja. Yang bukan miliknya dipakai, nanti alat-alat dipakai, padahal masing-masing harus tanggung jawab pada dirinya. Alat-alatnya, pakainya, ini seenaknya saja. Wah, itu bisa ngerusak sistem nanti. Kalau kerja di perusahaan, kalau mesin misalnya, bisa kacau. Seenaknya aja ngambil hak orang, dipulangkan. Nah, itu satu contoh saja betapa bahwa etika itu integrated dengan sistem. Nah, kita rasanya belum cair sekali. Karena mungkin dulu kita itu kan rural society. Dan subur. Kita tidak merupakan bangsa hasil seleksi alam. Kita tidak harus kerja keras melawan ganasnya alam, baik itu panas maupun salju. Kita bisa nyaman 24 jam. Kedua, masing-masing bisa hidup mandiri karena subur alamnya, tidak perlu menjarah negara lain, tetangga lain, kan nggak perlu menjarah. Ya. Akhirnya seneng ngeriung, kumpul-kumpul, makanya apa? Seni dan agama maju di sini. Orang kalau udah makan, minum, cukup mau apa sih? Ya ngumpul. Ya ibadah, ya karya seni, maka tinggi sekali karya seni itu. Tapi kemudian tadi, kita tidak terlatih untuk tradisi kerja keras merancang bagaimana nanti. Tapi orang yang hidup di 4 musim, ketika dia musim panas, dia harus siap-siap menyiapkan diri bagaimana ketika winter datang. Karena winter itu kan laksana kota mati. Sekarang teknologi berkembang, tapi bayangkan sebelum berkembang teknologi. Ketika winter itu mereka harus sedia batu bara, sedia makanan, sedia apa saja. Jadi mereka terlatih untuk membuat perencanaan. Karena kalau enggak mati dia. Nah, di kita kan tidak, enggak punya ya ke tetangga deh gitu. Atau ke kebun tetangga diambil. Jadi berkah itu bisa jadi musibah ya kalau tidak pintar-pintar menggunakannya. Tidak membentuk self disiplin tadi, tanggung jawab. Leadership tidak tumbuh. Yang ada komunalisme. Nah, ini kebetulan ini teman-teman maaf ya, ini pertanyaan sudah mulai banyak. Kebetulan nih poin ini ada satu penanya begini Pak Komar. Jadi berarti spiritual leadership ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dari seseorang leader ini. Apakah spiritual leadership ini identik dengan gaya kepemimpinan servant leader? Ya, ini bagaimana pendapat Bapak ini? Jadi ini terkait dengan ini tadi Bapak melengkapinya juga dengan latar belakang lingkungan ya, seperti orang-orang yang susah di 4 musim itu malah lebih kerja keras daripada kita yang santai-santai. Oh iya, saya lebih ingin mengatakan spirit itu memang berkaitan dengan nilai-nilai yang dia terima dari orang tuanya, lingkungannya, tradisinya, karena spiritual itu orang kan yang beyond materi oriented kan, spiritual itu yang menghargai nilai-nilai spiritual, keindahan, kesenian, kemerdekaan, harga diri, muruah, itu kan spiritualitas. Jadi orang masih punya harga diri, bukan harganya berapa dirimu gitu. Sekarang kan dibalik, dirimu harganya berapa sih gitu, itu bukan harga diri itu. Nah, bahkan demi jabatan dia kan mau membeli jabatan, pemimpin dia beli, itu kebalikannya dari harga diri, dari dignity, itu bukan dignity. Jadi ada satu values, nilai-nilai. Maka Anda amati deh, semua pemimpin Anda pelajari, tokoh-tokoh Indonesia, lihat keluarganya, dari mana dia datang dari keluarganya, dan bagaimana dia mendapat nilai-nilai itu. Karena memang dia tumbuh dari lingkungan keluarga dan lingkungan yang sangat peduli menekankan nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas itu kalau diterjemahkan tadi tentang ada rasa malu, tentang harga diri, kejujuran, cinta kasih, itu terjemahannya. Ya, ini tadi langsung nyambung dengan pertanyaan kedua tadi, pertanyaan sebelumnya tapi saya urutkan kedua. Jadi dia tanya begini, Pak. Lalu gimana kita nih mengelola spiritualitas kita sebagai pemimpin ini di lingkungan yang sangat toksik, di mana ya tadi itu orang
udah pokoknya hiruk pikuk, tidak value sudah dipinggirkan gitu. Jadi sebagai leader-leader dalam organisasi yang seperti ini, bagaimana kita menjaga spiritualitas leadership kita, Pak Komar? Gini, coba saya ingin beri contoh Pak Hatta. Bung Hatta itu kuliah di Rotterdam. Itu kan pusat kapitalis waktu itu kan. Tapi yang dia pelajari koperasi sosialis. Kemudian dia sangat sederhana hidupnya. Dia punya cita kepengen beli sepatu Beli aja nggak kesampaian karena nggak cukup gajinya. Dan ketika istrinya nabung ingin beli mesin jahit, nabung nggak sampai, nggak taunya ada sinnering, uangnya dipotong sehingga istrinya nggak bisa beli. Dan Pak Hatta nggak mau ngasih tahu pada istrinya bahwa sebentar lagi ada sinnering, padahal dia tahu. Nah itu kan integritas, nilai-nilai spiritual yang ada. Dia tumbuh dari lingkungan yang memang menanamkan nilai-nilai spiritualitas, harga diri, kejujuran, tidak mau khianat, trusted personality. Gitu. Jadi sepertinya tokoh-tokoh hebat itu yang kita saksikan sekarang ini sudah membawa bekal dari lingkungannya, dari keluarga, dari daerahnya masing-masing. Nah, apakah itu tidak berarti lalu memperkuat klaim bahwa memang pemimpin-pemimpin itu ya terlahir begitu, tidak bisa kita develop? Terlahir secara biologis dan terlahir secara kultural. Terlahir secara kultural juga, anak kandung budaya. Anak kandung budaya. Bagaimana ada dengan peran kita? Biologis, ada anak kandung pendidikan, tapi juga anak kandung budaya. Oke. Berarti kombinasi dari kontribusi dari banyak pihak ini ya. Ya, banyak ingredient ya. Nah, jadi tadi memang kalau poin Bapak tadi ketika Indonesia memang sulit ya karena itu sangat plural ya, nggak ada mungkin negara sekompleks kita gitu ya. Jadi mungkin menjadi pemimpin di negeri ini tuh luar biasa ya. Tapi nanti seolah-olah jadi justifikasi, Pak. Memang negara kita ini sangat kompleks, jadi ya wajarlah kalau saya sebagai pemimpin tidak terlalu sukses, tidak sesukses negara-negara yang lebih homogen gitu. Nanti jadi alasan buat para pemimpin. Enggak, kalau saya untuk penyadaran aja bahwa negara kita itu masih muda. Belum 1 abad. Yugoslavia pecah. Uni Soviet pecah. Korea Utara, Korea Selatan pecah. Vietnam pernah pecah. Kita kan tidak. Jadi ini bagi saya warning, anugerah dan warning dan ujian. Untuk di Indonesia sekarang ini dengan adanya hybrid generation, sungguhnya desentralisasi ini undangan dan peluang agar muncul putra-putra daerah memimpin daerahnya, mencintai daerahnya, dipilih oleh orang-orang yang kenal, tujuannya kan begitu. Tapi ternyata tahapan ini belum berhasil. Kalau di persentase mungkin pemimpin hasil pilkada itu baru 10% yang berhasil. Tapi saya berpikir optimis, terjadi satu pendidikan politik yang masif. Lama-lama kan rakyat akan sadar, pemimpin pun akan sadar. Buktinya sekarang ini pemimpin tidak harus dari partai, tapi orang yang punya track record, pernah menjadi bupati, wali kota, gubernur yang sukses, maka dipilih. Jadi ini ada proses. Proses inilah yang kita kawal, jangan kita kemudian putus asa, juga jangan kita jatuh memberikan satu tadi permisif. Ini peluang terjadi free competition yang secara fair. Saya sih optimis melihatnya. Oke. Nah, ini beberapa penanya ini beririsan ya. Jadi saya gabungkan poin-poin dari beberapa penanya ini. Jadi kita ini kan memang sekarang artinya lingkungan di mana kita bekerja, ya teman-teman kita yang kuliah di sini kan semuanya mayoritas sudah bekerja gitu. Apakah di birokrasi, apakah di perusahaan-perusahaan, BUMN, perusahaan swasta, multinasional, atau wirausaha, dan sebagainya. Nah, lingkungan sekitar kita ini memang kan belum betul-betul ideal gitu ya,
untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang tadi masuk kategori spiritual leader tadi itu, karena godaannya, gangguannya itu begitu luar biasa begitu. Bagaimana bisa survive dalam lingkungan seperti ini, Pak? Nahkoda yang handal itu nahkoda yang dia membawa kapal di tengah lautan bebas dan dihantam ombak dia lolos. Tapi kalau hanya main di pinggiran itu bukan nahkoda andal, itu hanya nahkoda-nahkodaan gitu. Artinya pemimpin itu akan dibentuk ketika dia terjun menghadapi kenyataan. Dia bisa mengatasi tidak. Bagaimana dia seni menghadapi ombak deburan yang menghantam itu. Anda bisa mengatasi, Anda bisa pindah, Anda bisa rute kemana-mana, tapi Anda tidak hanyut. Kita jangan kalah. Kita kadang-kadang harus negosiasi, tapi jangan kita kalah. Kompromi boleh, tapi ada beberapa prinsip yang mungkin Anda bisa korbankan, kalau itu tidak prinsipil sekali, tapi ada beberapa prinsip yang tidak bisa, dan itu kan ujian bagi integritas seseorang. Jadi kalau sudah mentok kita dalam organisasi seperti itu, mungkin hijrah lebih baik ya Pak ya? Iya, itu pilihannya. Tapi kalau bisa kan merubah, menaklukkan. Tokoh-tokoh pencerah zaman itu diterjunkan, terjun bebas dalam masyarakat yang kacau, bagaimana dia merubahnya. Sejarah para nabi itu kan seperti itu. Dan nabi itu kan historical, bukan wayang, bukan Gatot Kaca. Itu human being yang secara rasional bisa kita pelajari. Nah, ini apa namanya? Ada hal yang juga menurut saya ini menarik dari saya membaca sebuah riset, kebetulan itu terkait dengan manajemen kontrol ya. Kebetulan bidang saya manajemen kontrol sistem itu salah satunya. Di situ dikatakan bahwa dalam organisasi secara umum itu memang ada 3 kategori orang. Ya, dari temuan riset ini. Jadi orang-orang yang memang istilah dikatakan orang-orang yang jujur, honest people, itu yang persentasenya di survei itu tahun berapa itu ya di US sekitar 10-20%. Hanya 10-20% honest people. Kategori kedua adalah orang yang selalu mencari cara untuk mencari kelemahan sistem, celah sistem untuk diakali lalu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dikategorikan sebagai lawannya kategori pertama, honest people, ini adalah dishonest people, orang-orang yang selalu mencari celah. Yang tadi sistem jelek pun nggak apa-apa, dia tetap akan berbuat baik seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Komar. Itu juga angkanya ya di 10-20%. Artinya ada 60-80% orang di luar kategori 1 dan 2. Di riset itu dituliskan sebagai orang dengan kategori situationally honest. Jadi sama dengan asumsi Bapak tadi, bahwa pada dasarnya orang tuh baik. Tapi dia lihat-lihat nih, kalau temanku baik, ikutlah baik. Kalau enggak, ya enggak. Kayak psikologi orang di perempatan tuh loh Pak. Ya, jadi lampu merah ini semuanya jalan udah merah, tapi yang sana nggak bisa karena ini udah kadung berbondong-bondong gitu. Ya, jadi yang waras ngalah katanya. Jadi dia lihat-lihat, dia akan tertib kalau orang lain tertib. Kalau yang lain tidak tertib, dia ikut tidak tertib. Nah, bagaimana ini Pak? Ya, sekarang gini deh, Anda amati ya, sejak Perang Dunia Pertama, Kedua sampai sekarang, dunia ini semakin beradab atau tidak? Itu semakin beradab, semakin baik. Jumlah peperangan pun berkurang. Kemudian kemakmuran juga merata, ilmu merata, life expectancy juga naik. Artinya apa? Banyak orang jahat, tapi yang menang itu kan ide kebaikan. Dan yang merubah dunia ini kan orang yang baik walaupun jumlahnya kecil, seperti piramida. Makanya persentase itu bisa saja jumlahnya kuantitas lebih, tapi signifikansinya kan beda. Seorang pemimpin yang bagus, misalnya model Musa, itu hanya satu kan, strong, clever, and clean. Cukup berapa orang? Kita butuh pemimpin pada masyarakat yang lembek, yang plural, mungkin perlu pemimpin yang strong, clean, and clever. Sebab dengan begitu, kemudian memperkecil peluang orang-orang yang dishonest tadi berkurang. Dan di Cina kan begitu. Mengapa keras? Kalau nggak dikerasin, mereka punya tradisi judi orang Cina itu. Maka dikerasi. Lee Kuan Yew kan berangkat dari
mereka senangnya itu jorok, judi, nyuap, maka dikerasin oleh Lee Kuan Yew. Dan dunia akan mengarah ke sana. Saya percaya bahwa yang menang itu pada akhirnya ternyata orang-orang yang jujur, yang baik menjadi panutan. Kalau toh ada penjahat, ada koruptor, dia juga akan mencari bendaharanya yang jujur, yang nggak korup loh, walaupun hasilnya hasil korupsi. Oke, memang ini sangat challenging ya Prof ya. Ini ada pertanyaan, nah ini sekarang ini kan muncul generasi pasca milenial, generasi Z ini ya, yang mana memang mereka ini masih sangat muda tapi brilliant, namun miskin pengalaman ya. Jadi dan ini orang-orang muda ini diyakini kalau diberi kesempatan memimpin dan sebagainya itu nanti bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya ya. Tetapi kalau dari sisi maturitas ini kan biasanya ya namanya anak muda ya. Saya membayangkan tetap ada cut off usia gitu untuk menjadi seorang pemimpin itu. Artinya tidak bisa juga dikarbit, dipaksakan sehebat apapun kompetensi dan kapasitasnya gitu. Termasuk spiritual itu dalam bayangan saya juga butuh waktu ya untuk dicapai. Apakah umur seperti kenapa Nabi Muhammad itu menjadi nabi di usia 40 tahun? Ini apakah itu memang mengindikasikan terkait dengan kematangan seseorang di umur 40 tahun, Prof? Termasuk kematangan spiritual. Ya, itu sekarang sesungguhnya dengan big data, berbagai asumsi itu bisa dijelaskan, diteliti aja semuanya. Dengan big data, algoritma itu terjawab, itu dikaji. Pemimpin itu umur berapa yang maju, yang ideal gitu. Jadi sementara ini kita punya dugaan seseorang itu setelah 40 tahun baru mature kan. Kalau di bawah 40 tahun terlalu sukses itu juga bahaya. Tapi lagi-lagi itu perlu disurvei aja dengan data yang ada. Saya lebih milih memang harus kombinasi. Kalau kita bicara masalah sosial itu antara yang tua, yang muda, yang remaja itu dikombinasikan. Tutwuri Handayani. Maka yang di depan harus beri contoh. Okay. Nah, kita kan punya tradisi apa ya, kalau kita ganti itu total, misalnya lawan Belanda habisin gitu, sehingga apa yang baik-baik dari Belanda dihilangkan. Kita nggak punya kan misalnya monumen-monumen yang itu historis, artistik, menjadi objek turis. Di negara-negara dunia itu kan ada old city dan new city. Di Indonesia nggak ada itu old city dan new city, padahal kalau saja itu dulu dijaga, itu kan jadi objek turis yang menarik itu. Jakarta Lama, Jakarta Baru, nggak ada. Nah, yang berikutnya ketika misalnya dari Soekarno ke Pak Harto juga total habis, wah itu sih beladi betul itu. Dari Pak Harto setelahnya itu semuanya Orde Baru dibuang, padahal banyak yang baik-baik juga. Sekarang reformasi sudah satu generasi loh, udah 25 tahun, satu generasi, ternyata juga mengulangi yang dia kritik, bahkan lebih parah. Dulu heavy eksekutif, sekarang heavy legislatif. Kalau heavy eksekutif, kalau merubah mudah, satu orang aja yang diturunkan ganti semuanya. Sekarang kalau merubah legislatif itu agak berat, karena yang pasang badan itu banyak parpol, dan parpol itu nggak akan berubah. Salah satu problem bangsa ini yang ngerusak apa? Bagi saya ngerusak parpol. Karena parpol yang punya akses menjadi legislatif dan parpol yang punya akses menentukan eksekutif. Dan parpol biayanya mahal. Karena mahal, nggak punya duit, kesempatan, oligarki masuk. Dan sekarang ini parpol, kalau Anda ketua parpol ya, Mas Rusdi, Anda cukup jualan boarding pass, udah tinggal ungkang-ungkang dapat setoran. Untuk suruh dirubah nggak mau, aku udah enak jadi juragan kok. Jadi oligarki ini ada dari orang luar, tapi ternyata di parpol juga melahirkan oligarki juga. Kemudian agama itu mestinya sebagai kekuatan moral, sekarang agama menjadi aset massa. Dia menjadi kekuatan massa dan itu komoditas. Jadi ini memang sudah terjadi pendangkalan, penyimpangan. Tapi nalar kritis, suara moral nggak boleh berhenti, nggak boleh kalah. Karena saya percaya sejarah itu kalau salah akan mengoreksi dirinya sendiri. Hanya saja ada yang cepat, ada yang lambat.
Ada yang kadang-kadang dia berada di tikungan sehingga jadi korban, tapi dia akan mengoreksi dirinya. Oke, perubahan ke arah kebaikan pasti terjadi. Cuma masalahnya seberapa cepat kita sampai ke sana. Nah, ini pas ada pertanyaan terkait dengan itu. Ya, dan seberapa mahal ongkosnya. Ya, berapa mahal ongkosnya mahal atau tidak itu. Betul. Nah, jadi saya melihat bahwa Indonesia kelihatannya itu memang dalam proses menuju ke sana itu pendulum itu memang harus bergerak ke ekstrim yang berbeda gitu. Jadi seperti dulu eksekutif yang berkuasa, sekarang legislatif, besok lagi eksekutif. Ini kapan berhentinya, Prof? Agak akan berhenti. Dialektika sintesa itu akan terjadi. Agak minjam Hegelian thinking ya, dari tesa, antitesa, sintesa. Misalnya gini, sekarang kapitalisme itu kan juga tidak bisa mewujudkan janji-janjinya kan. Sebagaimana komunisme itu tidak bisa mewujudkan janji-janjinya. Dua-duanya kan mulia. Dua-duanya ingin mensejahterakan, majukan warganya. Kapitalisme memberikan kebebasan individu bergerak, kita hargai hak asasi orang. Sementara kolektivisme, komunalisme, oh tidak. Ini harus dikendalikan bersama oleh negara. Sebab kalau dibiarkan nanti bisa keotik. Gitu. Tapi nyatanya dua-duanya nggak perform. Yang sosialis mengarah ke kapitalis, yang kapitalis mengarah ke sosialis. Cina kan menjadi state capitalism. Sementara di Barat, misalnya di Skandinavia, itu kan welfare state. Dari kapitalisme mengarah ke sosialis. Jadi hemat saya akan mengarah kepada titik keseimbangan. Di tingkat global juga seperti itu. Nah di Indonesia saya harap juga akan terjadi keseimbangan nanti. Yang heavy eksekutif, heavy legislatif, kemudian nanti akan terjadi keseimbangan baru. Nah, berarti memang kembali lagi kepada tadi ya, kita sebagai produk dari sistem pendidikan. Ini ada pertanyaan juga. Saya ingin, apakah pendidikan di Indonesia, ini ada mahasiswa bertanya, ini sudah berjalan ke arah dan dengan kecepatan yang tepat untuk membangun karakter itu, supaya nanti bisa percepatan yang diharapkan ini, pendulum yang bergerak ke ekstrem kiri kanan ini segera bisa berada di tengah-tengah itu, Prof. Satu, karakter itu harus diberi contoh oleh atasan, oleh elit-elit parpol pemerintah. Oke. Jadi ketika anak-anak muda pada berantem, dia bilang apa jawabnya? Saya berantem, memang siapa yang dirugikan oleh saya? Kan nggak ada. Kalau koruptor kan rakyat yang dirugikan gitu. Jadi dosa saya berantem itu nggak seberapa dibanding koruptor gitu. Nah itu kan jawaban cerdas. Artinya apa? Elit-elit di atas itu harus berikan contoh karena itu menjadi satu referensi dari anak muda. Nah yang berikutnya, pendidikan sekarang ini asal anak-anak itu diberi creative thinking, critical thinking, knowledge, IT, komunikasi, kemudian ada learning skill, saya percaya nanti mereka akan belajar dengan sendirinya. Dan mahasiswa itu harus punya kapasitas intellectual adaptability. Adaptasi intelektual itu harus ada. Kalau dulu orang kan belajar dengan bentuk I, asal ada kedalaman cukup, I shape. Sekarang kan bentuk T, T shape. Di samping kedalaman dia harus punya kemampuan ke samping. Dengan adanya digital teknologi, sekarang multitasking itu bisa dilakukan. Sekretaris itu bisa melakukan apa saja sekarang ini loh, dengan modal laptopnya. Dulu kan tidak bisa. Jadi keterampilan, critical thinking, kreatif, bagi saya itu sangat penting. Sebab nanti dia akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita tidak bisa memprediksi 15 tahun ke depan. Dulu Repelita itu 25 tahun ke depan berhasil, Pak Harto. Tapi kan dulu perubahannya tidak seperti sekarang. Perubahan yang berlangsung cepat dan banyak, siapa bisa mengendalikan? Negara aja nggak bisa mengendalikan kok birokrasi terhadap dinamika perubahan ini. Nah, ini yang perlu diantisipasi bersama-sama di dunia kampus. Oke. Nah, ini juga terkait dengan orang itu sekarang mengalami yang disebut second career atau third career. Karir yang pertama itu sudah obsolete, kita ketinggalan. Kalau dia nggak mau belajar lagi, habis itu. Kalau kerja di perbankan di grounded.
karena nggak bisa di-upgrade, maka dia harus naik second Ya. carrier. Oke, ini memang memang sangat kompleks tapi juga menarik ya. Jadi kalau tadi ini ada lagi poin dari mahasiswa yang menanyakan tentang kalau belajar dari negara-negara maju seperti Finland itu kan memang di sana itu kan memang budayanya sangat egalitarian ya. Beda dengan kita di sini yang dulu itu memang di hampir semua etnik kita itu sangat ya feodalistik gitu. Dan itu membuat ruang untuk berkembang leader-leader itu agak terhambat dengan sangat menurut saya juga ya. Jadi kenapa negara-negara itu bisa begitu egalitarian gitu ya dari awalnya, nggak seperti kita ini harus bangkit dari kultur feodalistik ini aja setengah mati itu di mana-mana. Gimana Pak Komar? Enggak, mereka juga lama itu tenggelam negara itu, Finlandia itu lama itu. Tapi pada akhirnya mereka konsolidasi, membuat loncatan. Kayak Korea juga. Indonesia itu negara yang egaliter bagi saya. Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini demokrasi liberal sekali. Ini peluang kok. Bagi siapa yang kreatif, dia akan maju dan menang. Yang tidak kesingkir. Kebebasan di Indonesia luar biasa sekarang. Anda ngomong apa saja bebas. Bagi saya peluang, hanya mungkin orang-orang di kampus itu sekarang kadang sibuk dengan birokrasinya, dengan rutinitasnya. Jadi diperlukan juga ada virus baru yang mencairkan, yang mendorong satu gagasan-gagasan baru yang segar untuk masuki new normal pasca pandemi. Niru mungkin kayak Silicon Valley itu. Silicon Valley itu ketika merekrut orang kan bukan kesarjanaannya, tapi punya ide gila tidak, punya ide yang kreatif tidak, bukan thinking out of the box, tapi new box, bahkan without box itu kan. Jadi sekarang ini bukan sekedar out of the box, tapi new box atau without box. Ya, betul Pak, sangat menarik. Ini cocok ini. Kebetulan saya merasa bahwa ini eksekutif series kita kali ini tuh rasanya menjadi semacam bagi saya dan Pak Bayu nih terutama ya, kami yang barusan dapat SK ini jadi tergelitik juga, jangan sampai nanti memimpin hanya karena kekuatan SK gitu, bukan substansial sebagai seorang pemimpin ya Pak Bayu ya. Pak Bayu masih ada nggak itu? Pak Bayu yang barusan menjadi wakil dekan ya, di usia yang pas matang-matangnya, saya kira di awal 40-an itu nanti mendapat ujian yang cukup berat juga dalam 5 tahun ke depan itu menjadi pemimpin di fakultas itu. Mudah-mudahan Pak Bayu masih dengar ini. Karena saya ini sudah umurnya udah kelewatan, jadi sudah udah tidak muda lagi. Walaupun kadang-kadang masih lupa kalau sudah tua. Gitu. Muda itu kaitannya angka itu, Mas Rusdi. Nggak usah bicara usia itu hanya angka. Hanya deretan angka ya Pak ya? Iya, sepakat. Forget the number. Yang penting semangatnya masih menyala. Oke, kemudian di pertanyaan berikutnya, ini kita di dalam tadi pendidikan sudah ya. Nah ini saya kembali ke kita di kampus ya, kita di MM ini kan kita harus sukses menghasilkan pemimpin-pemimpin. Mereka sendiri menurut saya kalau dari diskusi dengan mahasiswa di kelas, mereka itu udah mature gitu ya. Lalu datang ke kampus itu lebih banyak seperti mengkonfirmasi apa yang telah mereka dapatkan ya selama ini. Plus mungkin ditambah dengan hasil-hasil riset terkini, dan juga yang paling penting adalah berdiskusi ya dengan teman-teman dari berbagai industri yang berbeda. Itu membuat kelas itu menjadi sangat dinamis ya diskusinya. Nah, bahkan diskusi seringkali jauh beyond textbook, Pak. Kalau dari pengalaman saya mengajar topik leadership itu udah beyond textbook gitu. Jadi mahasiswa bahkan banyak memberikan pengajaran juga kepada saya sebagai dosen gitu yang lebih banyak di kampus gitu. Dan itu suasana yang sangat luar biasa. Nah, menurut Pak Komar ini ya, bagaimana kita sebagai lembaga
MBA program kelas dunia ini untuk lebih bisa mempercepat tadi itu proses penciptaan pengembangan pemimpin-pemimpin berkelas dunia yang punya spiritualitas yang hebat itu. Ya. Mungkin ya perlu didekatkan dengan kasus pengalaman real di lapangan. Jadi di samping analisis yang kritis logis dan hati yang punya komitmen moral, tapi harus juga match dengan tantangan real di lapangan. Maka pengalaman orang-orang kerja di kantor itu coba diminta untuk menampilkan bagaimana kondisinya, apa sudah ideal atau belum, kalau sudah apanya, kalau belum apanya, dan andaikan Anda jadi pemimpin, apa yang Anda rubah di kantor itu. Gitu. Perlu diperbanyak exercise seperti itu barangkali. Masing-masing harus membayangkan dirinya, aku jadi CEO. Kalau aku jadi CEO, apa yang aku lakukan? Masing-masing bayangkan jadi dirut. Kalau aku dirut, apa yang aku lakukan di kantor ini? Ini untuk menggali, memancing imajinasi yang ada dalam diri dia, kemudian dikonfrontasikan atau dipandu oleh teks dan pengalaman kawan-kawan. Ya. Saya dulu pernah mengadakan misalnya anak-anak SMA untuk membuat pengandaian, andaikan aku jadi gubernur, andaikan aku jadi presiden. Ternyata menarik sekali ide-idenya. Jadi anak itu dilatih untuk berani bermimpi. Sekarang ini kan orang punya kebebasan untuk bermimpi, berekspresi. Hanya bangsa yang punya inovasi, punya mimpi besar, hemat saya, yang dia akan leading. Tapi kalau kita itu kurang ekspresif, artikulatif, kurang komunikatif, sulit jadi pemimpin. Anda sepintar apapun, kalau Anda tidak bisa meyakinkan orang lain, lemah dalam diskusi, artikulasi, Anda akan terpinggirkan. Saya berapa kali menyeleksi headhunter, ada anak yang pinter, CV-nya bagus. Pas ketika kita tanya, dia nggak berani menatap muka dalam diskusi itu. Dia tidak berani berargumentasi. Diserang dikit aja udah patah. Tidak bisa seperti itu. Karena sekarang ini terjadi free competition di mana-mana. Ya. Jadi memang itu memang sesuatu yang memang kita lakukan dalam forum-forum diskusi di berbagai mata kuliah ya. Jadi berbagi, mengupas, mengulik sekian banyak kasus, jadi mensimulasikannya. Dan tadi yang poin terakhir dari Bapak ini pas sekali juga, bahwa banyak orang-orang itu, kebetulan saya bersama Pak Bayu di sini mengampu mata kuliah namanya Leadership Communication. Dan memang saya kira persoalan banyak orang, termasuk lulusan-lulusan UGM ini, di S1 misalnya, itu memiliki kelemahan di situ Pak memang. Jadi kapasitas isi kepala ini luar biasa, tapi ketika harus mengekspresikannya, apalagi memperdebatkannya seperti Bapak katakan, menatap mata saja tidak berani. Gitu. Ini persoalan kemampuan dalam berkomunikasi yang seringkali juga menjadi kendala. Bahkan yang sudah di MM pun seringkali mengeluhkan begitu. Gimana ya Pak ya, supaya kita ini bisa lebih pede, lebih meyakinkan dan sebagainya. Walaupun sudah lulus mata kuliah Leadership Communication misalnya, tetap saja tidak secara otomatis membuat mereka itu bisa bangkit dari itu, dari kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, ada dari Pak Komar ini gimana ya, supaya orang tuh berani lebih terbuka, lebih ekspresif. Kalau Anda pernah jalan-jalan, kalau di Amerika misalnya, itu sejak SD atau TK, itu kan ada satu pelajaran show and tell. Yep. Jadi anak TK suruh membawa apa yang paling dia cintai, ada bonekanya, ada mobil-mobilan, ada apa. Dia suruh berdiri di depan, diceritakan. Ini dari mana didapat, dikasih nama apa, disimpan di mana, namanya apa, mengapa aku sayang, mengapa udah berapa lama. Jadi show and tell ini sungguhnya latihan satu, berkomunikasi, menjelaskan, yang paling dekat depan matanya dia bisa menjelaskan. Kedua, dia terbiasa public speaking, di depan tuh ngomong tidak grogi. Kemudian dia menata gramatikanya.
kemudian bagaimana dia bisa rileks dan seterusnya, sehingga bicara itu tidak grogi, biasa saja. Salah satu yang ditakuti hasil penelitian pejabat di Indonesia kan ketika suruh nyambut berdiri gitu. Nah ini kan repot, seorang leader tidak bisa seperti itu. Seorang leader itu harus bisa mempengaruhi, meyakinkan ide-idenya pada orang lain sehingga orang lain yakin ikut ide Anda. Nah, ini harus banyak latihan. Saya pernah misalnya masuk di ruang kelas kalau di luar negeri itu, saya kenalkan saya dari Indonesia itu gini, dan paling hanya 5 menit. Ada pertanyaan, hampir semua siswa kan angkat tangan mau bertanya. Tapi di sini angkat tangan paling 3 orang, 2 orang di kelas kan. Ya. Nah itu fatal itu. Dari sana bermula, itu harus diubah. Jadi orang harus berani untuk berbicara, menyampaikan hak-haknya, dan dia harus dilatih menerima perbedaan orang lain, tidak boleh mentertawakan, harus menghargai. Salah itu adalah investasi, salah bagian dari edukasi. Di sini salah dikecam, diketawakan, orang takut ngomong. Jadi lebih-lebih di kampus ini harus dilatih, orang ngomong sekonyol apapun dalam hati kita, biarin aja. Kita melatih, toh lama-lama nanti orang akan perbaiki dirinya. Jadi kembali lagi ke sedini mungkin anak-anak kita ini dilatih untuk mengemukakan pendapat. Jadi seperti yang disampaikan pendekatan, salah satu metode yang saya baca kalau di perguruan taman siswa itu kan, yaitu tadi bermain, bercerita, menari, menyanyi, sesuatu yang intinya adalah mengekspresikan dirinya. Saya betul-betul dapat mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Komar, karena waktu saya ambil PSD kan anak saya masuk persis kelas 1 SD gitu. Waktu dia kelas 3, suatu hari ini saya ambil di Australia. Jadi di kelas 3 third grade itu, suatu hari saya pulang jemput, dia bawa kertas kosong gitu, tapi ada gambar di dalam kertas putih itu. Gambarnya itu adalah spider. Gambar spider. Terus saya bilang, "Mas, ini apa?" "Ini tugas harus sudah dikumpulkan 2 minggu lagi." Terus saya bilang, "Cuma kertas kosong berisi spider." Lalu kemudian, enggak, pokoknya beda-beda. Ada yang dapat nyamuk, ada yang dapat kelelawar. Nah, aku dapatnya spider. Nah, itu diapakan spider itu? Saya percepat ceritanya. 2 minggu kemudian, dia mau coba ngeprint, rusak printer di apartemen ini. "Pak, aku diprintkan dong ya." Ya udah, saya bawa flash disknya ke kampus, habis ngantar dia ke sekolah, saya di kampus ngeprint 22 halaman. 22 halaman tadi spider itu. Spider. Lalu kemudian dia menuliskan spider itu apa definisinya, lalu kemudian ada berapa jenis, makannya apa. Ya tidak banyak, 1 halaman hanya beberapa baris, gede-gede tulisannya gitu. Lalu setelah selesai 22 halaman di print, saya bawa pulang, besoknya dia berangkat ke sekolah, dia gendong sesuatu dari kamar ini. Hitam-hitam jelek itu apa? Ternyata setelah saya dekati, dia membawa mini replika spider yang dia buat dari kertas-kertas dicoret-coret. Jadi saya penasaran apa yang dia lakukan. Betul yang kata Pak Komar tadi sampaikan. Sampai di sekolah itu saya nggak kembali ke kampus, saya ngintip dari balik jendela itu. Ternyata anak-anak itu disuruh presentasi. Jadi anak saya suruh presentasi yang 22 halaman tadi, plus dia menunjukkan, "This is my spider. Spider bla bla bla." Waduh. Jadi rupanya mereka memang sejak dulu tuh memang sejak kecil udah dibiasakan begitu. Saya kelas 3 SD ngapain? Enggak ada. Paling-paling, "Kamu jangan banyak tanya ya," kata gurunya ya. "Kebanyakan tanya kamu sudah diam aja. Nanti nggak selesai Pak guru ngajar." Jadi memang berbeda sekali. Jadi sepertinya memang itulah yang membuat kita ini jadi terbungkam gitu ya. Tadinya mau keluar mengekspresikan diri, tapi karena iklim tidak kondusif, akhirnya orang-orang ini layu sebelum berkembang. Kira-kira begitu, Pak ya? Ya, jadi di MM itu Pak, yang saya bayangkan terjadi satu diskusi dan tidak usah obsesif punya kesimpulan. Open ended aja, biarin aja. Ya, betul. Karena kita tidak bisa, kebenaran itu tidak tunggal memang. Iya. Tidak tunggal. Apalagi situasinya sangat kompleks dan sangat beragam.
waktu yang berbeda juga menyebabkan jawaban itu bisa sangat berbeda. Ya. Betul, betul sekali. Jadi ini memang apa? Saya kira di kampus kita memang sudah menggunakan pendekatan seperti itu, Pak Komar. Dan tadi ketika kita bicara mengekspresikan pendapat, ini kadang-kadang saya juga masih bertanya-tanya, apakah memang kalau sudah terlambat, seperti belajar berkomunikasi sudah di MM misalnya, atau sudah kuliah, itu menjadi sangat sulit ketimbang kalau mereka diajari sejak dini. Ya. Jadi harus latihan. Ya. Dulu orang kalau mau keluar negeri kan walaupun terlambat belajar TOEFL habis-habisan kan bisa kan belajar TOEFL. Akhirnya bisa, Pak. Ya, betul. Artinya mungkin komunikasi juga begitu, dilatih aja, di drill harus bisa. Practice makes perfect. Jadi di forum itu orang tuh terampil bicara apa saja. Dulu saat aku di pesantren, saya disuruh berdiri, suruh cerita apa saja, terserah kamu. Ya. Pendeknya kamu diberi waktu 7 menit harus ngomong, terserah ngomong apa saja gitu. Ya. Ya. Betul, bermula dari situ apa yang paling passionate buat dia, supaya dia bisa keluar dengan mudah. Ya. Ya, tanpa terkendala ya, tidak diberi topik khusus. Yang penting dia keluar dulu gitu. Iya, punya skill aja bicara. Tapi ini Mas jam 9 ya? Kita itu sampai jam 21.25 Pak kalau jadwalnya Pak. Boleh Pak Rusdi. Sudah cukup malam. Sudah, oke. Udah gitu, cukup malam lah, udah jam 9. Gitu. Oke, terima kasih sekali. Ini saya ini sampai yang bersemangat banget seperti malah saya nih. Mudah-mudahan yang lain tidak masih ada di mejanya. Oke, saya kira banyak tadi yang sudah kita diskusikan dan insight dari Pak Komarudin saya kira sangat membantu kita untuk bergerak maju ke depan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Komar ya. Saya sebetulnya masih betah sampai subuh ini, tapi kita harus istirahat ini. Dan mohon maaf ya teman-teman, mungkin tidak semua pertanyaan tadi bisa saya bacakan satu persatu, tapi sudah saya rangkumkan. Mudah-mudahan itu sudah cukup memuaskan. Jika kurang, saya mohon dimaafkan, tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan jika ada salah-salah kata, saya juga mohon dimaafkan. Pak Komar, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya untuk kesekian kalinya. Jangan bosan-bosan, mohon tidak bosan-bosan untuk sekali lagi datang ke sini kapan saja gitu. Dan teman-teman yang hadir juga terima kasih. Ini masih 809 peserta bertahan sampai di detik-detik terakhir. Dan walaupun tidak semuanya sempat bertanya, saya yakin semuanya menyimak dengan baik dan mendapatkan banyak manfaat dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, ya karena poinnya banyak sekali, ya pasti saya tidak akan punya cukup waktu untuk menyimpulkan. Tapi esensinya adalah spiritual leadership ini, spiritualitas ini memang menjadi penting untuk membangun, menjadikan kita seorang pemimpin yang betul-betul mumpuni dan tidak hanya secara teknis, tapi juga ya beyond itu, supaya yang dipimpin ini betul-betul bisa menjadi orang-orang yang tidak saja berkinerja baik, tapi juga senang dan berbahagia dunia dan juga di hari nanti, kira-kira seperti itu. Dan membangun pemimpin itu memang butuh proses panjang, sangat terkait erat dengan proses pendidikan, sehingga memang kita harus kembali kalau kita pada level ini misalnya belum bisa dalam kondisi yang ideal, berarti the next generation harus lebih baik. Saya ingin menutup dengan satu quote yang saya baca di meja prinsipal kepala sekolah SD anak saya waktu sekolah dulu. Jadi ketika saya datang ke kantor, saya lihat di meja dia ada tulisan relief begitu. Tulisannya begini Pak Komar dan teman-teman semua. It is easier to build a child than to fix a man. It is easier to build a child than to fix a man. Jadi memang membangun dari kecil ini sangat penting di negara-negara maju itu. Karena kalau terlanjur seperti saya ini agak susah diubah ya. Jadi seperti lagu di pesantren itu belajar selagi muda seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah di hari tua seperti mengukir di atas air itu. Semakin sulit itu. Tapi earlier itu membangun leadership lebih baik daripada terlambat, kira-kira seperti itu.
Jadi hubungannya sangat kuat antara pendidikan dengan kepemimpinan. Karena sepertinya kepemimpinan itu adalah buah dari sistem pendidikan. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.